المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر القول وأيدنا بطلبان في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas anugerah Allah berupa iman, sehat walafiat. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bisa hadir berkumpul untuk kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, kesalahan kita diampuni, doa kita dikabulkan, iman kita dikuatkan, akhlak kita dipanjangkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik hidayah untuk bisa beramal ibadah lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada babul Isra bil janazati wa kalamiha. أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا إنسان، يسمع صوتها كل شيء إلا إنسانا ولو سمعه لصعيب. وقد تقدم من حديث أنس أنها تقول يا أهلي ويا ولدي الحديث. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. خرجه مسلم أيضا. فصل صعق مات والإسراء قيل معناه الإسراء بحملها إلى قبرها في المشي، وقيل تجهيزها بعد موتها لئلا تتغير، والأول أظهر لما رواه النسائي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم فيقولون رويدا رويدا بارك الله بكم، فكانوا يدبون حتى إن إذا كنا ببعض الطريق لحقنا أبو بكر رضي الله عنه يمشي على بغلة، فلما رأى الذي حمل عليهم ببغلته وأهوى عليهم بالصوت، فقال خذوا، ووالذي كرم وجه أبي القاسم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم. صححه أبو محمد. وروى أبو داود من حديث أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال دون الخبر إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار. ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك الإسراء والسجية قليلا، والعجلة أحب إليهم من الإبطاء، ويكره إسراء الذي يشق على ضعفة من يتبعها.
وقال إبراهيم النخعي نصوا بها قليلا ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى السجية العادة. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita membaca kitab fikih, kita awali dengan membaca tentang kehidupan manusia setelah dunia, yaitu kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Kita meyakini dan menyadari bahwa manusia setelah di dunia pasti pindah ke alam selanjutnya. Disebutkan oleh para ulama, manusia akan hidup di tempat-tempat dan selalu pindah, kecuali yang terakhir. Yang pertama adalah di dunia, inilah waktu yang paling singkat. Yang kedua adalah alamul barzakh, ini alam yang lebih panjang daripada alam dunianya. Yang ketiga adalah alamul mahsyar, ini lebih panjang daripada barzakh. Dan yang terakhir adalah tempat yang tidak ada pindahnya, tidak ada matinya, yaitu surga atau neraka. Yang terakhir tidak ada perubahan, tidak akan pindah dan tidak ada hukum mati. Jadilah mulai akhirat maka harap dengan mati maling. Dan yang hukum mati itu hanya ada di dunia saja. Itulah sebabnya jemaah sekalian, salah satu di antara doa yang paling istimewa adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengulanginya terus-menerus di bulan Ramadan. Dalam waktu berbanyak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tidak hanya sebatas dibaca ketika salam saja, lalu di dalam sujud, di tengah malam, pirang-pirang bila perlu tuliskan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena yang paling berharga dalam hidup kita adalah ridho Allah dan surganya. Yang kedua, yang paling berharga dalam hidup kita adalah ketika kita dijauhkan dari murka Allah dan neraka. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dengan banyak mengingat akhirat, maka insya Allah hati akan lebih bersih, sholat akan lebih khusyuk, insya Allah semangat ibadah akan lebih baik, lebih kuat. Nah, ketika akhirat dilupakan, diingat-ingat, ya, atau sering dilupakan, inilah yang menjadikan hati malas, abot dan seterusnya. Nah, yang membahas Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ada seorang ulama yang terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan thariqahnya, terkenal dengan ibadah dan kewaliannya. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, apa kata beliau? Arba'un la yanfa'u ma'ahunna ilmun. 4 perkara yang menjadikan ilmu tidak bermanfaat. Lamun fatni ke arah liatin manusia, maka ilmu serta menikah deputi bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat. Atau inilah yang menjauhkan dan menghilangkan manfaat ilmu. Berkah ilmu telah. Yang pertama, hubbud dunia, yaitu kecintaan kepada dunia. Jadi hubbud dunia ini, masya Allah, jadi artinya ke kalau sudah dipenuhi dengan cinta dunia, kesibukan dunia, ilmu searah itu biasa tergeser, manfaat telah. Lalu yang kedua yang menjadikan manfaat ilmu itu hilang adalah nisyanul akhirah, lupa akhirat, lupa kematian, lupa urusan akhirat dan seterusnya. Itu ilmu dia bermanfaat karena sekalipun dia punya ilmu, biasa ilmu itu akan dilanggar dan lupa akhirat. Ya, dari saya gawe salah,
Saya biasa bani tagawai haram, saya biasa bani gawe maksiat. Siapa? Yaitu orang yang tidak ingat akhirat. Dia yang dengan lupa akhirat itu berarti gawe nabi-nabi. Ya, baik haram, makan yang haram, menggunakan yang haram. Ya, jadi baru ilmu ini barokah, baru ini ilmu bermanfaat apabila ilmu itu menyatu dengan mengingat akhirat. Jadi akhirat kita lupa. Jadi dengan lupa akhirat, setinggi apapun ilmunya biasa dia langgar. Masya Allah, nanti. Nah, jadi orang-orang dulu hatinya apa? Isi hatinya akhirat. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, para ulama yang lain. Kenapa ilmunya barokah? Karena di hatinya penuh dengan akhirat. Dulu ada seorang alim, ada seorang ulama datang ke ziarah ke Maulana Syekh. Kemudian pada hari Jumat dalam istiqam khilaf, beliau mengatakan Maulana Syekh itu kalau dibuka kepalanya, dibuka dadanya, maka tidak ada lain isinya kecuali akhirat. Ya, jadi baru berkah hidup apabila hati itu diisi dengan zikrul akhirah, yaitu banyak mengingat akhirat. Nah, kitab fikih sekarang si Al-Imam Qurtubi namanya Ad-Tadhkirah, kitab yang mengingatkan kita akan kehidupan setelah dunia. Dan itulah yang pasti, itulah yang pasti, dan itulah alam yang nyata. Teman-teman di dunia ini banyak yang tidak nyata. Lo sebut-sebut kan, kesalahan, kekeliruan, maksiat, dosa bisa disembunyikan. Bahkan orang yang baik bisa dianggap tidak baik, atau dengan stadik sholat. Iya, kenapa? Karena dunia ini ya bau poles-poles. Masya Allah, lagu-lagu akhirat dah. Ia ta'nya dari kiyatakan syakukul syai, akan nampak jelas segala sesuatu. Tidak perlu alat. Lawan makin cek kuman harus dengan alat. Dan cek tensi harus dengan alat. Nabi-nabi saat cek le awak atau saat nabi ada pengitan harus dengan alat. Lawan akhirat tidak perlu alat. Semua akan nampak jelas. Apapun bentuk kebaikan sekecil apapun akan terlihat. Apapun bentuk dosa sekecil apapun yang kebangkitan doa. Masya Allah. Nah, jadi ilmu baru barokah apabila sering mengingat akhirat, bahkan selalu mengingat akhirat. Nah, nisyanul akhirat, yaitu melupakan akhirat, itu akan menghilangkan barokah ilmu, bahkan tidak bermanfaat. Kembali karena dia sendiri akan melanggar ilmunya. Ilmu saya tahu kena haram, dia yang melanggarnya. Ilmu tak tahu kena sunnah, si tinggalkan. Bahkan yang wajib juga ditinggalkan. Tapi sebab lupa. Nah, jadilah memilih barokah ilmu, bermanfaat ilmu, ingat akhir. Ingat, itulah kehidupan yang abadi, itulah kehidupan yang pasti bagi siapa saja. Tidak ada satupun orang bisa menghindar dari akhirat itu dari bawah. Karena ia tahapan hidup itu, yaitu dunia, setelah dunia pasti akhirat. Yang kubur itu adalah pintu gerbang atau awalul manzil, yaitu tahapan pertama orang masuk akhirat itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kitab apapun kita baca, lama baca sejarah hidup para ulama-ulama itu, para waliullah, para shalihin, pasti banyak mengingat akhirat. Satu di antaranya kitab yang begitu dibaca langsung dengan akhirat. Nabi itu kitabnya Imam Ghazali, namanya Ihya Ulumuddin. Nabi Basin al-Imam Tajuddin as-Subki, beliau mengatakan, dalam membaca tulisan Imam Ghazali, berutama sering maka yang dilihat itu adalah akhirat.
Masya Allah, ini pun berkah kita Imam Ghazali. Kenapa? Karena beliau membuka pintu hati untuk mengingat akhirat. Nah, lebih-lebih akhir zaman makin ini penting kembali karena jarang dengan pikiran akhirat. Tapi pikiran makin dunia, ini dunia kemalam, dunia kencelur, dunia idam, dunia ngase-ngase itu terus. Kesibukan dunia itu yang mengisi hati dan melelahkan badan. Padahal Allah sudah menjamin siapa yang hidup dijamin hidupnya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nabi-nabi tak nampak di atas dunia itu sudah jaminan rezekinya sudah ada. Aku Masya Allah, kita masnah rahimahumullah. Asik ini ternyata banyak disibukkan dengan memikirkan rezeki. Sayyidah Maryam radhiyallahu anha di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana hidup Siti Maryam. Sayyidah Maryam ni ke jemaah rahimakumullah, ibu ni ke bersangi membodohi anak mama yang tertolong oleh masjid untuk ibadah. Angkat ni tak mama karena tak mama ni ke tidak ada halangannya beribadah. Terus tidak terhalang. Namun dengan ini kan ada waktu-waktu tidak beribadah. Lalu ternyata saat lahir Said, yang lahir adalah wanita. Tapi subhanallah di majak nina, wah, kedongnya niat dimasukkan ke masjid ibadah. Ternyata wanita niki lebih dari laki-laki. Beliau Siti Maryam tidak ada halangan beribadah, suci selama hidupnya terus. Ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha bijan Nabi, beliau nikah selama hidupnya tidak pernah haid dan tidak nifas. Nol selesai nganak, mandi, sholat. Nikah Siti Fatimah dan tidak pernah haid, makanya beliau digelar Fatimah Al-Batul. Siti Fatimah Al-Batul yang hidupnya ibadah tidak pernah terhenti. Nah, Siti Maryam nikah. Jamaah Namian, Siti Maryam niki kesibukannya sholat, zikir, ibadah terus di masjid. Nah, ternyata Allah menjamin hidupnya. Nah, luar apapun yang dibutuhkan ada. Makanan, buah-buahan, nabi ada. Bahkan saat musim, ia ada. Setiap Nabi Zakaria datang masuk ke masjid di tempat ibadahnya, dan Nabi Zakaria ini paman daripada Siti Maryam. Beliau menjumpai Maidah, dan Maidah di dalam Al-Quran. Beliau bertanya kepada Siti Maryam, "Anna laki hadza?" Beliau mau niki. Beliau menjawab, "Wa min indillah." Oh, ini dari Allah. Jamaah rahimakumullah, sedikit pun tidak pernah Siti Maryam menggunakan tenaganya untuk menghasilkan rezeki di luar. Karena hari-harinya untuk Allah. Sholat, zikir, doa, terus siang malam siram sekedi kembali lagi ibadah. Jadi beliau ini tidak pernah menggunakan hatinya memikirkan rezeki. Di luar kandung tenaga beri rezeki. Hatinya, tenaganya, waktunya untuk Allah, maka Allah menjamin hidupnya. Subhanallah Nabi. Nah, jemaah Nabiya jadi balong dari Siti Maryam pun untuk Allah. Nah, ketika Siti Maryam keluar dari masjid, ketika akan melahirkan, beliau pergi ke sebuah tempat namanya Baitul Laham. 3 tahun berselanggah di bawah pohon kurma yang kering, tidak berdaun, tidak punya apa-apa. Nah, Drika Tuan Siti Maryam untuk menjatuhkan atau menurunkan pohon kurma itu, ternyata dia cukup isi sekedar tokol doang. Temanikan si Allah, huzi, gerakkan dengan kakimu pohon kurma itu, baru dia turun berundri dua. Kenyakan saya di masjid, dia beri bergerak-gerak gitu. Ada rezeki, dia masuk ke masjid. Dia ini datang rezeki kecuali harus gerak dulu. Sekalipun hanya dengan kakinya. Subhanallah,
Kenyakan bangun hanya untuk Allah, maka tidak ada tenaga itu untuk mencari rezeki. Allah jamin. Kalau di masjid ternyata harus sekali bangun sendiri. Untuk apa? Untuk menurunkan, mendatangkan rezeki. Masya Allah. Nah, jabatan rahimahumullah. Jariya dikemanakan Allah dalam Al-Quran. Ayat dalam hadis. Tafarrabu li ibadati. Wahai hamba, luangkan waktumu banyak untukku, beribadah untukku, maka saya penuhkan hatimu dengan rasa syukur, dan tanganmu dengan rezeki yang halal. Ya Allah, ya Masnam rahimahumullah. Di dunia makin niki begitu banyak kesibukan yang menjadikan kita lupa akhirat. Bahkan anak dengan sadar beli pikiran akhirat. Ampuni ya akhirat berpikiran. Ini dunia berpikiran lagi. Seperti kiri-kiri ala jamaah hilang ke jamaah sila ke jamaah lagi dah gitu. Ada kiri-kiri ya tidak pikir berarti kesalahan dan itu ada jamaah datang dari itu juga. Ini tidak batur pikiran akhirat, ngaji, kemudian beribadah, naburin. Yuk nih jamaah akhirat berpikiran. Dunia berpikiran. Semakin di dunia, pikiran dunia, kita dunia. Memang di akhirat, iya tuh pikiran akhirat. Kau berarti itu nak susah kan? Kan pikir susah sama rezeki. Jadi di dunia ini berpikir akhirat, mengejar akhirat. Hadis bahagia ini, tidak ada kesempatan. Berpikir tak sempat mikir akhirat. Di akhirat bukan darul amal, darul jaza. Di akhirat itu hanya balasan yang ada, ibadah tidak ada. Lema di akhirat memilih sembahyang, tamatan Quran, dia berlaku malik diri. Yang ada di sana hanya orang menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hidup dengan beramal. Nah, makanya yang menghilangkan barokah ilmu, manfaat ilmu telah pertama hubung dunia, yaitu kecintaan kepada dunia. Mental ini karena hati manusia sakit kan. Kalau diisi dengan kecintaan pada dunia, hilang sudah akhirat. Yang kedua, yang menghilangkan manfaat ilmu, barokah ilmu adalah nisyanul akhirah. Ketika lupa akhirat. Jadi dengan membani langgar bani gawanya, karena lupa akhirat. Ya. Kemudian kedua, yang menjadikan manfaat ilmu itu hilang adalah khauful faqr, kekhawatiran akan kemiskinan, khawatir, pokoknya cemas doang, cemas orang yang meridap nak miskin, darah rezeki, darah telur. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dalam hadis qudsi disebutkan yang maknanya, wahai hambaku, manika Allah, saya mampu menciptakan langit besar, menciptakan bumi besar, lebih besar dari kalian dengan isinya, dan saya mampu menciptakan kalian. Apakah saya tidak mampu mengirimkan rezeki kepadamu hanya untuk memenuhi perutmu? Ya kena manika Allah lagi. Belian bumi niki isi tiang kabar masa ni ke jamaah-jamaah. Coba silat. Belian tiang manusia ganjil niki laut segigi atau gerandangan. Kira-kira belian tiang manusia atau laut ni ke belian tiang manusia atau laut ni ke belian tiang manusia kacau bumi. Belian dan manusia kecil langit. Ya Allah ingatkan sedikit wahai hambaku, perutmu kecil, bumi yang besar mampu saya isi. Masa kan dia mampu isi jam saya pojok mampu 5 kot dia. Itu artinya kan lagu Masya Allah itu ide parah doang. Parah. Kemana Nabi keluaran, laut Nabi, wajah Nabi, ya Allah. Di mana datang bulan-bulan itu susah ya, lewat hari Nabi itu keluar.
Kedua anak gua susah, kedua anak lu susah. Nah, dia anak pun. Masya Allah. Duit dengan dia balik berubah anak dua jamaah. Enggak. Dia balik sampai karena itu para kerudung. Ya, lalu dengan kawan lain, pantas yakin duit lalu anak kena lagi. Sampai ngapuni banyak anak banyak rezeki. Raja-raja dengan kawan lain selusin dalam anak. Jadi ngaku dia mampu bila ada kampung kayak yakin kalau tinggi ini. Subhanallah. Nah, jadi jamaah Islam rahimahumullah, khawatir miskin, dia takut saja Nabi nunggu kemiskinan, kemakiran di bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan saya tidak pernah khawatir kalian miskin. Kalian tidak akan miskin. Kemudian Nabi sudah berdoa. Di Madinah ada satu masjid namanya Masjid Ijabah. Masjid Nabi kan? Nabi berdoa di tempat itu dulu 3 yang diminta oleh Nabi, 1 ditolak, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Ia masjid tebaran Masjid Ijabah. Masjid Ijabah tempat doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, Ya Allah, jangan sampai umatku musnah atau mati kelaparan. Allah kabulkan. Tidak miskin mati. Yang kedua, ya Allah, jangan sampai umatku ini musnah habis dengan banjir. Allah kabulkan. Insya Allah jamaah Islam aman pasti. 2 ini aman. Insya Allah tetap sama bergelor. Saya kedua, umat ini tidak akan musnah dengan banjir. Timak jalan di laut ampenan, baik waktu doa si Nabi lagi. Dan ada para kalau di menara berita terus dia nafian mungkin jawab normal dong. Akhiran Masya Allah, nama dia berpenuh batur. Alam ini, ya Allah, nama dia jawab timur ni ke Jogja. Kandan agak tinggi ni ke terus dia tak pernah batur tinggi yang betul. Ya Allah, bila batur badan bila nak si batur apa nak itu. La ilaha illallah. Tenang wahai Nabi doa. Jadi umat niki tidak akan musnah dengan kelaparan dan tidak akan musnah dengan banjir. Bila kabulan Madinah dan bimbing amat wasilah ini. Penting padu beribadah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Lalu sikit ending Nabi, lalu tidak dikabulkan. Ya Allah, saya mohon siapa yang bersalah, siapa yang mengerjakan maksiat dosa, lalu turun bala dengan sebab dosanya, saya mohon agar bala itu hanya kepada dia ya Allah, jangan kepada orang. Jadi akibat dosa ini kehendak jawab dengan adik saya doang terima adik nak banjir biasa banjir balik menolak. Gara-gara dosa ini ternyata Allah menolak diri. Pengaruh atau penyebab dosa itu akan dirasakan oleh orang lain. Nah, jamaah Islam jadi Nabi sudah berdoa untuk kita adik saya ini kelaparan. Sehingga Nabi tidak khawatir kita kelapar di. Yang Nabi khawatirkan adalah antubsata alaikumud dunya fatanafasu fiha, yaitu apabila dunia dibuka, isi dunia dibuka, lalu kalian berkelahi merebut isi dunia itu. Inilah yang menjadikan orang berkelahi, lupa akhirat dan bermasalah. Ya, perang terjadi karena dunia. Orang lupa akhirat karena dunia, dengan bermasalah kecil keluarga dengan sebab dunia. Ya Allah, dia menikah. Jadi Nabi dia khawatir kita akan miskin, lapar. Yang dikhawatirkan Nabi ketika dunia ini dibuka, mampu dengan terjun mengejar dunia. Masya Allah. Nah, ketika khawatir di hati ini tetap takut miskin, takut kurang rezeki, telah menampatimu bahasa ulama. Ilmu narak lain dengan Islamian supuk dengan supuk murid disuruh dengan jahan si guru.
Nabi bahasa guru ni ke kita lalu mereka berdakwah mengajar. Lalu Nabi murid ni berkawan. Nabi jadi sambung dia ni. Oh cukup pak. Pakai lagi orang lalu berdakwah untuk ni. Ya Allah betul lupakan lagi. Dia nyocok sini. Lalu masih susah fikir rezeki dia berdakwah. Pakai lagi. Dia sebuah lah lain. Ya masya Allah. Jadi kenapa khawatir? Ya, para ulama, para salihin seperti itu kembali karena Allah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah, pasti rezeki Allah jadikan lewat jalan yang tidak disangka dan Allah akan berikan kemudahan dalam semua urusan. Ini kita janji ini Allah dan pasti. Masya Allah, kita masam rahimahullah. Mereka lembaga ya sahabat-sahabat pastor-pastor soal mana-mana haji mana-mana dor di Mekah diikuti memilih memang di Mekah ini jam setengah sulit memilih itu ya kami arah Ka'bah, Masjid Haram, para ulama dan yang lain yang mungkin karena kemudahan rezeki ada sedikit. Bagi yang tidak rezeki mudah. Pokok pecah nombor kepek tidak rezeki. Nah boleh pun berat lebih-lebih ibu-ibu muna Nabi muna isah rezeki apa boleh. Kepek karena rezeki di dalam kamar mereka buah lega. Jaring Arab blazer kulkas akhirnya ke kulkas tak mahu beli berubah kan itu kan. Nabi sendiri tu mana Pak Sanabi, Pak BMB, buah segerobak, buah-buahan segerobak, terus kulkas, kulkas tu mola, air mola, selaput mola, dari limit tuis, kamu yang bawang, baik mana sikit, kemudian, okey mola wasilah, jadi nama-nama yang zam-zam. Dia zam-zam ya ni ke lah Sprite kayak macam bahkan batul lompok yang terkadang separuh Sprite yang bisu itu Sprite suki dia kan saya yang bisu itu masih Coca-Cola nah anak sebagian suruh oleh minum oleh memang sulit dengan minum oleh ini boleh terpaksa dia oleh nah, mungkin kalau boleh terpaksa kan boleh karena urusan juga berat mahal makin mahal biaya hidup dalam itu sewa balik mahal bayar diri mahal bulan-bulan makin macam rumah saya masih gratis dalam hidup ni maka hanya bayar tu balik sewa terus kita sandal mereka bilang bulan ke bayar diri 100 real 100 real ini 500,000 wasilah. Nah, tinggal duit yang tema. Nah, lain-lain semen Nabi, semen Arab, batul suruh oleh. Nabi boleh mikir Nabi kalau boleh balik macam maknanya ke Arab lah kena ini. Dia kalah si itu. Tapi dia sampai dia sudah terpikir. Jadi masih tak kalah tawakal di sini esok nanti. Dia sonoi kacau. Besok hidup kita tawakal dong hidup. Dan kalah tawakal di sini. Dia itu waktu ngaji, waktu sekolah, anak iman. Masa dia tahu tawakal dong Allah kalah si tawakal dia itu. Ya, di sini aja maksudnya. Dia sedikit sudah duit aja dia harus rezeki lagi. Masya Allah, orang kasih Dr. Muzaid beliau kasih manok ni ke 10 anak ke 12 anak ke tidak udang oleh pegadaian itu dua anak duit udang oleh pegadaian ya Allah itu ibarat itu subhanallah jadi dia terganggu takut dia tak usah khawatir kembali karena alam takut miskin berarti seolah-olah Allah Ta'ala ni dia mampu dia keluar ya kan
Allah pemilik langit, bumi dan semuanya. Allah Maha Kaya. Masya Allah. Pokok yakin kita akan selalu ada rezeki bagaimanapun keadaannya, atau rezeki. Nah, kemudian yang keempat yang menjadikan ilmu tidak bermanfaat itu adalah al-ya'as, ya, orang yang putus asa, ya, putus asa, seolah-olah Allah tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Yang putus asa dan kagum dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, yaitu Allah yang menyelesaikan segala-galanya. Ya, urusan Nabi pun yaitu adukan pada Allah. Ya, jadi empat ni ke dia tidak manfaat ilmu. Pertama, cinta dunia, lupa akhirat, khawatir miskin. Yang keempat adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, jadi kembali kepada yang kedua, bahwa lupa akhirat itu penyakit hati. Yang baik adalah banyak mengingat akhirat. Nah, dalam kitab ini disebutkan ada bab namanya bab al-isra' bil janazah, yaitu ketika ada orang meninggal dunia disegerakan penyelesaian pemakamannya, dimandikan, disolat, tidak seterusnya. Tapi sebab karena jika yang meninggal itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, dia akan segera menerima balasan baik dari Allah. Insyaallah lebih baik dari rumahnya, solahan si bisa di dunia. Allah akan segera memberikan pahala. Ya, kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Nah, adapun lamun dengan ini dia bagus, dia sholat, dia baju, maka kita yang masih hidup bebas dari tanggung jawab. Ya, pas penyegera jauh di kubur ini muni, dia bersuara, sak baju bersuruh diri arwah pemakaman. Nah, saat dia baju, ia ni kesah di milik kuburan ni. Ila aina tadhhabuna fi bemlai jauh dan hari sejauh. Kenapa? Karena dia sudah melihat tempat yang penuh dengan azab setelah dikuburkan. Nah, suara ini didengar oleh seluruh yang ada di alam ini kecuali manusia yang tidak mendengarnya. Kemudian karena mendengar si manusia, kata Rasulullah SAW, orang yang mendengarnya itu pasti bisa. Mendengar langsung apalah itu. Tidak ada yang akan mampu mendengarnya. Islam Muslim ini kita dengar. Nah, kita masnamian rahimakumullah, dari ini adalah salah satu di antara isi hati orang-orang yang beriman. Ketika akhirat jadi isi hatinya, maka insya Allah hidupnya akan baik, hidupnya akan lurus, hidupnya akan istiqomah dalam iman taqwa, dan dia akan bersemangat dalam mengerjakan ibadah.